吧？对我你呀，小妹妹。小告诉我他的位置。好的。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Fauzi Mupi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Ye Peng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Dao 9 surga yang bernama Yuan Ze. Terlihat Yuan Ze memberi perintah kepada para bawahannya yang bernama Si Huan, Chang Ying, dan juga yang lainnya untuk menemukan Ye Peng dan bawa kepala Ye Peng ke hadapannya. 此人名叫叶枫，提头来见。 Di sebuah kedai, terlihat dua orang suruhan Yuan Ze terlihat singgah dan makan di sana. Untuk memudahkan penyebutan, kita panggil saja dia pria kekar dan yang satunya lagi kita sebut saja pria kurus. Ketika makan itu, mereka berdua nampak menggosip tentang rekan mereka yang satunya lagi, yaitu si wanita racun. Sampai kemudian, mereka tertawa karena menghina si wanita racun tersebut. Akan tetapi, kemudian sebuah serangga-serangga menjijikan tiba-tiba menyelinap ke sana dan meracuni kedua pria itu. Pria kekar langsung menyadari bahwa ini adalah racun wanita itu, yang mana benar saja wanita racun itu tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua. Wanita racun itu cukup marah karena kedua rekannya ini berani menjelek-jelekan dirinya di belakangnya. Alhasil wanita racun itu pun menghukum kedua pria ini untuk membungkuk di sana seraya menjedot-jedotkan keningnya ke tanah dan terus memohon pengampunan. Sementara wanita racun itu pergi dari sana untuk menyelesaikan tugas dari Yuan Ze. 牛，找死！ Sementara saat ini di makam kerajaan Darah Merah terlihat sang putri yang sedang bersedih dan membakar sesuatu di depan batu nisan kedua orang tuanya yang telah pindah alam. Dikala itu Hong Lian mengabarkan kepada Ye Peng bahwa telinganya merasa sangat tidak tahan karena dirinya mendengar suara berderit yang sangat berisik. Ye Peng merasa ada yang tidak beres dan benar saja sebuah serangan racun menyerbu dari makam orang tua sang putri. Ye Peng langsung bergegas menyelamatkan Putri Taiksu. Sayangnya racun itu telah masuk ke dalam tubuh Putri Taiksu, membuat Ye Peng langsung mengeluarkan jarum-jarum emas akupunturnya untuk menyembuhkan Putri Taiksu. 萱儿， 我没事了。 Akhirnya Ye Peng bisa menekan racun tersebut, tapi kemudian sebuah suara bergema. Suara itu mengatakan bahwa racun telah menyebar ke jiwa dan api abadi hanya bisa menunda penyebarannya. Namun walaupun bisa ditunda, tetapi waktu sang putri hanya tersisa 1 bulan. Ye Peng langsung berteriak, "Apakah kamu orang dari istana Dao 9 surga?" Kemudian terlihat serangga-serangga beracun yang bergerombol berubah menjadi sosok wanita racun. Dan wanita racun itu mengiyakan pertanyaan Ye Peng, dan dia datang hari ini untuk membunuh Ye Peng. Ye Peng menjawab bahwa itu hanyalah mimpi, dan kemudian baku hantam pun terjadi. Ye Peng dibuat sedikit kesulitan karena wanita racun ini dapat merubah bentuknya menjadi serangga dengan sesuka hatinya, sehingga serangan-serangan Ye Peng hanya bisa mendarat di udara kosong. Dan lalu wanita racun itu dapat membentuk kembali tubuhnya di tempat lain dan melayangkan serangan-serangannya kepada Ye Peng. Sementara Hong Lian, dia merasa kupingnya sangat kesakitan
karena mendengar suara berderik dari serangga-serangga tersebut. Akhirnya Ye Peng berhasil memotong tangan wanita racun itu. Tapi sayang, wanita racun itu bisa menyatukan kembali tangannya yang sudah terpotong sehingga menjadi utuh lagi. Baku hantam berlanjut di luar gua. Kemudian Ye Peng meminta Hong Lian untuk mendengarkan suara berderit dari serangga-serangga itu di arah manapun dan memberitahukannya kepada Ye Peng. Terbukti rencana itu cukup efektif dan akhirnya Ye Peng pun berhasil menjerat leher wanita racun itu, lalu menggunakan atribut guntur untuk melenyapkan wanita racun tersebut. Sosok wanita racun itu berubah menjadi seekor serangga. Putri Taiksu yang melihatnya kebingungan mengapa manusia bisa beralih ke bentuk serangga. Ye Peng menjelaskan bahwa ini adalah serangga jiwa mayat, yang mana serangga ini memakan jiwa orang yang baru saja meninggal sehingga bisa mendapatkan kebijaksanaan spiritual. Ye Peng kemudian berkata kepada serangga itu bahwa kamu hanya diperalat oleh istana Dao Sembilan Surga. Namun serangga itu tidak berpikiran seperti itu karena pemimpin sektenya telah menyelamatkannya. Tetapi sebelum serangga itu bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba nyawanya pun harus hilang ketika dirinya diinjak oleh Hong Lian. Yang mana Hong Lian sangat merasa berisik ketika mendengar ucapan dari serangga tersebut. Putri Taiksu tiba-tiba terkulai lemas dan terjatuh. Ye Peng langsung membawa Putri Taiksu ke dalam gua makam kerajaan darah merah. Ye Peng lalu menyempurnakan sebuah pil penangkal racun dan memasukkannya ke mulut Putri Taiksu. Tetapi sayang, pil penangkal racun itu tidak berhasil menyembuhkan sang putri. Ye Peng memasuki lautan spiritual sang putri dan akhirnya berhasil mendapat petunjuk, yang mana sang putri sebenarnya tidak diracuni, tetapi ini adalah sesuatu yang disebut Pokdo. Ye Peng langsung berpikir bahwa mungkin hanya pil jiwa abadi yang bisa menyembuhkan sang putri. Ye Peng langsung bersiap untuk menyempurnakan pil tersebut dan meminta Hong Lian untuk menjaga di luar. Dan jangan biarkan siapapun masuk ke sini, bahkan seekor semut pun tidak terkecuali. Pria kekar dan pria kurus yang selama ini berlutut pun akhirnya berhenti karena mereka merasakan bahwa racunnya telah menghilang. Tetapi kening mereka terluka karena selama ini mereka terus-menerus memohon ampun dengan menjedotkan keningnya ke tanah. Mereka berdua menghela napas lega karena wanita racun itu sudah meninggal. Tetapi mereka berdua harus berhati-hati karena Ye Peng bahkan bisa membunuh wanita racun yang merupakan seseorang di ranah Warforged yang kuat. Oleh karena itu, mereka berdua tidak boleh meremehkan Ye Peng. Hong Lian yang sedang menjaga di luar, terlihat dia yang sedang memarahi seekor semut untuk segera mundur dari sini. Tetapi kemudian pria kekar dan pria kurus muncul di sana. Pria kurus langsung menyelinap masuk ke dalam gua. Tentu saja Hong Lian tidak akan membiarkannya. Dia langsung melesat dan memukul mundur kedua pria itu. Pria kurus berkata bahwa wanita ini memiliki pukulan yang sangat kuat. Tetapi pria kekar berkata bahwa wanita seperti ini adalah tipe wanita yang sangat diinginkan olehnya. Jika dinikmati pasti akan empuk dan kenyal. Pria kekar itu berkata seraya tertawa terbahak-bahak. Hong Lian yang mendengar kata-kata empuk dan kenyal, dia pun berpikir bahwa itu adalah babi hutan. Dia langsung mendekati kedua pria itu dan berkata, apakah kalian berdua juga menyukai babi hutan? Pria kekar berpikir bahwa gadis ini cukup bodoh. Tetapi hal itu juga memberi dirinya kesempatan untuk memeluk Hong Lian seraya berkata bahwa yang empuk dan kenyal itu adalah dirimu sayang.
Honglian kemudian berontak dan berhasil melepaskan diri dari jeratan pria kekar sebelum kemudian pertarungan pun terjadi. 妹妹， Dengan kekuatan pukulan dan tubuh fisik Honglian yang cukup kuat, sehingga Honglian berhasil memblokir setiap serangan dari kedua pria tersebut. Sementara di sekitar area pertempuran, terlihat Xuan Yu berada di sana. Xuan Yu nampak kebingungan. Dia pikir dirinya menuju ke barat, tetapi bagaimana bisa dia malah pergi ke timur. Alhasil Xuan Yu pun kebingungan, sampai kemudian dirinya mendengar gemuruh pertarungan yang membuatnya langsung bergegas ke arah gemuruh pertarungan tersebut berasal. 原来是来欺负 Setelah sampai, Honglian mendapati seorang wanita muda yang dikeroyok oleh dua orang pria besar. Hal itu membuat Xuan Yu merasa bahwa kedua pria ini tidak tahu malu. Dan tanpa pikir panjang, Xuan Yu langsung masuk ke dalam pertarungan dan membantu Honglian. Lucunya di sini, Xuan Yu mengatakan bahwa dirinya adalah duta perdamaian pertama di dunia. Dan dia meminta agar kedua penjahat ini melepaskan gadis muda ini dan segera pergi dari sini. Tetapi tentu saja kedua pria ini tidak mempan oleh hanya kata-kata dan lalu melayangkan serangan-serangannya lagi. 我乃江湖第一和事啦！听师傅的三元离火弹。 Xuan Yu melayangkan jurus bom peledak, tetapi Honglian memukul pria kurus itu sampai terhindar dari bom peledak. Xuan Yu pun berteriak kepada Honglian, kenapa dirimu mengusir pria kurus itu, sehingga bom peledaknya terbuang secara sia-sia. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pria kekar muncul dari belakang dan menyerang dirinya. Xuan Yu langsung merilis jurus kipas es Gyokibao dan berhasil membekukan pria kekar. Tetapi sayang, Honglian lagi-lagi memukul pria kekar itu sampai esnya retak dan pria kekar itu berhasil lolos dari pembekuan. Kesal dengan Honglian yang selalu menggagalkan setiap jurusnya, Xuan Yu pun memerintahkan Honglian untuk diam saja. Honglian menurut dan dia akan diam. Tetapi sayang, Xuan Yu yang lengah pun berhasil dilumpuhkan dan dijerat oleh serangan pria kurus. Sementara Honglian, dia hanya diam saja karena Xuan Yu sebelumnya memintanya untuk hanya diam. Alhasil Honglian pun juga ditangkap oleh pria kekar. Di dalam gua, akhirnya Ye Peng berhasil menyembuhkan Putri Taixu. Namun sayang itu hanya akan berlangsung selama 3 hari. Dan dalam 3 hari ini Ye Peng harus bisa mendapatkan penawarnya. Namun di saat itu Ye Peng mendengar teriakan dari Honglian yang memanggil dirinya. Segera Ye Peng pun mengeluarkan aura naganya. Di luar, kedua pria itu merasakan aura menakutkan yang merembes keluar dari dalam gua. Disusul dengan sosok bayangan naga yang langsung membunuh pria kekar di tempat dan merubahnya menjadi abu. Ye Peng keluar dari gua kemudian melesat dan menghantam pria kurus sampai pria kurus itu terjatuh ke tanah tak berdaya. Tetapi Ye Peng masih terus-menerus menghantam wajah pria kurus itu seraya berkata, "Di mana penawarnya?" Setelah dipukul terus-menerus sampai wajahnya tidak dikenali lagi, pria kurus itu akhirnya berkata bahwa penawarnya ada di Gunung Naga Pembunuh.